Nah, di sini saya coba kasih contoh soal yang nggak susah. Kita coba baca bareng. Nah, ini Karso memiliki sejumlah uang di awal tahun 15 juta. Dan dia ingin setidaknya memiliki uang yang tersisa sebesar 2,5 juta di tabungannya. Karena Karso memerlukan 300.000 per minggu untuk kebutuhan sehari-hari seperti makan, bayar listrik, dan lain-lain. Oke ya, cukup masuk akal. Dan pertanyaannya, nyatakan pertidaksamaan yang cocok untuk kondisi Karso tersebut. Lalu, berapa minggu Karso bisa dapat menarik uang dari tabungannya? Nah, sebelum kita lanjut, bagi teman-teman yang belum paham soalnya, silakan di-pause dulu videonya, nggak apa-apa. Oke? Nah, jadi dari sini saya bisa ngelihat bahwa setidaknya si Karso ingin uang yang sisa, ya, dari 15 juta, kepotong 300.000 per minggu, sisa sebesar 2,5 juta di tabungannya. Jadi, itu poin pertama yang penting banget untuk kita tangkap. Jadi uang Karso yang tersisa, setidaknya, berarti kalau sisanya 3 juta, boleh dong. Kalau sisanya masih 10 juta, boleh dong. Ya kan? Tapi kalau uang tersisa 2 juta, nggak mau. Ya kan? Karena setidaknya memiliki uang. Berarti uang Karso tersisa, cocoknya kita memakai tanda lebih besar sama dengan 2,5 juta. Oke, bisa dipahami di sini. Kenapa ada sama dengannya? Berarti kalau setidaknya 2,5 juta, berarti kalau sisanya 2,5 juta masih oke. Ya. Tapi kalau udah di bawahnya baru nggak oke, nggak sesuai kondisi. Gimana cara kita ngitung uang Karso yang tersisa? Karso awalnya punya 15 juta. Berarti uang Karso yang tersisa pastinya adalah 15 juta dikurang total pengeluaran dia dari tiap minggu, ya kan? Dikurang total pengeluaran. Lalu lebih besar dari 2,5 juta. Nah, gimana cara kita ngitung total pengeluaran? Ya, kita coba hitung-hitung dulu aja. Kalau seandainya 1 minggu, berapa pengeluarannya? Pengeluarannya tentu 300.000. Kan 300.000 per minggu kan? 300.000. Kalau seandainya 2 minggu, berarti total pengeluarannya bakal, kan 1 minggu 300.000. Kalau 2 minggu berarti 2 kali 300.000. Atau 600.000. Ya kan? Kalau 3 minggu, berarti 3 kali 300.000. Jadinya 900.000. Ya makin banyak minggu waktu yang berlalu, berarti pengeluaran tentu makin banyak. Jadi kalau katakanlah sampai X minggu, berarti pengeluarannya bakal menjadi 300.000 dikali banyaknya minggu, yaitu X. Ya, jadi di sini coba kita sepakati dulu, X itu adalah banyaknya minggu yang telah dilewati oleh Karso. Berarti uang Karso yang tersisa jadinya adalah 15 juta dikurang total pengeluaran, yaitu 300.000 X, lebih besar sama dengan 2,5 juta. Oke, bisa dipahamin teman-teman sampai sini? Dan inilah pertidaksamaan yang cocok oleh kondisi Karso tersebut. Oke, jadi kita kasih kotak dulu di sini. Nah, jadi pertanyaan pertama telah terjawab. Jadi ini pertidaksamaan nih. Tuh, berawal dari ide uang Karso tersisa lebih besar sama dengan 2,5 juta. Lalu kita jabarkan menjadi seperti ini. Oke, next pertanyaan kedua. Berapa minggu Karso bisa dapat menarik uang dari tabungannya? Minggu, berarti kita berbicara X yang kita udah sepakatin, arti X di cerita kita adalah banyaknya minggu. Nah, gimana kalau kita coba selesaikan pertidaksamaan kita ini? Oke. Nah, untuk mencari solusinya kita tahu kita harus membuat X ada di salah satu sisi sendirian. Oke, karena angkanya terlalu gede, pertama saya mau bikin agak lebih kecil aja angkanya. Saya bagi sama 100.000 ke dua sisi. Berarti bakal menjadi, bagi 100.000 berarti nolnya berkurang 5 ya. Berarti di sini jadi 25. Berarti ini bakal jadi 3X berkurang 5.
berarti bakal jadi 150. Oke. Lalu next, karena saya pengen X ada di kiri, 150 saya buang, berarti saya kurangkan sama 150 di kedua sisi. Jadi kiri kurang 150, kanan kurang 150, berarti 150 bakal habis di kiri. Lalu di kanan, sisanya bakal jadi 25 kurang 150. Oke, bisa dipamin. Lalu berikutnya, kita punya min 3X lebih besar sama dengan min 125. Nah, karena saya pengen bentuknya dalam X, bukan min 3X, berarti langkah selanjutnya adalah saya kali min 1/3 atau saya bagi sama min 3. Berarti saya akan dapatkan di sini min 3X bagi min 3 jadi X. Lalu saya dapatkan di sini min 125 dibagi sama min 3. Berarti jadinya positif ya, min bagi min. Karena saya membagi dengan bilangan negatif pada pertidaksamaan, ingat teman-teman, kita udah tahu tandanya harus diganti. Jadi kebalikannya. Tuh. Dan inilah solusinya. Jadi X lebih kecil sama dengan 125/3. Oke, 125/3 tuh kurang lebih sekitar 41,67 lah, sekitar itu. Oke, jadi intinya banyaknya minggu yang dilewati Karso itu harus lebih kecil sama dengan 125/3 agar pertidaksamaan ini terpenuhi. Pertidaksamaan ini terpenuhi, maka uang Karso yang tersisa jelas terpenuhi juga. Karena minggu kita anggap ya bilangan bulat, jadi agak aneh kalau 41,67 minggu. Berarti berapa minggu Karso bisa dapat menarik uangnya, berarti kita ambil yang di bawahnya. Berarti 41 minggu. Gitu. Kalau 42 boleh nggak? Kalau 42 ini udah kekurangan jadinya nanti. Sedangkan kalau 41 masih ada sisa dikit. Teman-teman boleh coba cek lagi, input X yang 41 masih terpenuhi, kalau 42 sudah tidak terpenuhi pertidaksamaan ini. Oke, bisa dipahamin sampai sini? Kita coba lanjut ke contoh berikutnya. Nah, berikutnya si Karso pengen ke rumah sakit karena ia sedang masuk angin. Nah, jarak antar rumahnya ke rumah sakit itu 12 km. Nah, buat ke sana ia pesan taksi yang harga awalnya 7.000, jadi baru buka pintu langsung bayar 7.000 dengan tambahan biaya per kilometer sebesar 4.500. Nah, uang yang Karso punya cuma 100.000. Pertanyaan pertama, berapa jarak tempuh maksimum yang dapat Karso capai dengan kondisi tersebut? Nah, yang kedua, apakah uang Karso cukup untuk perjalanan tersebut? Oke, teman-teman, sebelum lanjut, bagi yang masih belum baca, silakan dibaca dulu dengan baik. Di-pause dulu, nggak apa-apa. Oke, kita coba mulai. Nah, kita lihat, uang Karso itu hanyalah 100.000. Jadi jelas, ongkos perjalanan, ongkos taksinya, itu nggak boleh lebih dari 100.000. Ya kan? Jadi ongkos perjalanan Karso itu pasti haruslah lebih kecil atau sama dengan 100.000. Oke, nah ini ide pertama yang kita harus pastikan benar dulu sesuai dengan kondisinya. Oke, kenapa ada sama dengan ya? Karena uang Karso 100.000. Jadi kalau ongkosnya ngepas pun ya masih oke kan? Tapi kalau udah lebih baru nggak oke. Nah, sekarang kita jabarkan bagaimana cara kita menghitung ongkos perjalanan Karso. Oke, selayaknya taksi pada umumnya, baru buka pintu, langsung kena argo awal, jadi ongkos perjalanan dia otomatis bakal argo awal ditambah dari harga dari biaya per kilometernya. Oke, dari sini kita coba jabarin dulu aja. Seandainya 1 kilometer, ya, berarti si Karso kena harga awal plus biaya per kilometer nambah 4.500 1 km. Nah, seandainya jaraknya 2 km, berarti dia akan terkena biaya argo awal plus 2 km, berarti 2 dikali 4.500. Karena per kilometernya 4.500. 2 km berarti 2 kalinya. Kalau 3 km, berarti
total uang ongkos perjalanannya bakal jadi 7.000 plus 3 kali 4.500. Oke, jadi kalau seandainya sampai ke katakanlah X kilometer, ya, berarti bakal menjadi ongkosnya 7.000 plus jaraknya kali ini X, tadi kan 3, 2. Berarti jadi X kali 4.500 atau 4.500 X. Nah, itulah total ongkos perjalanan untuk X kilometer. Berarti bakal jadi di sini 4.500 X. Dan ini adalah ongkos perjalanan. Ongkos perjalanan katanya lebih kecil sama dengan 100.000. Oke, bisa dipahamin dulu teman-teman sampai sini. Dan ini adalah pertidaksamaan yang sesuai dengan kondisi tersebut. Jadi kita coba kotakin lagi aja. Nah, dan yang susah itu ketemu soal cerita memang memahami kondisinya, lalu mentransfer menjadi suatu bentuk model matematik, entah itu suatu persamaan atau pertidaksamaan. Ya, jadi kalau seandainya modelnya udah salah, persamaan atau pertidaksamaannya salah, ya kedepannya bakal salah. Oke, dan dari sini kita coba cari solusi dari pertidaksamaan kita, X ini, ya kan? Nah, pertama saya pengen membuat pertidaksamaan ini kelihatan agak lebih kecil aja angkanya, ya kan, 7.000, 100.000, gede-gede banget kan? Saya bagi sama katakanlah 100. Ya, berarti kiri bagi 100, kanan bagi 100, berarti dia bakal kurang lebih jadi seperti ini. Berarti jadi 70 plus 45 X. Oke. Lebih kecil sama dengan 1000. Nah, bagi yang bingung kenapa bisa kayak gini, ya kan? Aslinya itu kita ngebagi 100 yang di kiri sama di kanan. Berarti kurang lebih bentuknya bakal kayak gini nih. Berarti jadi 7.000 tambah 4.500 X. Kita bagi sama 100. Ya kan? 100.000 dibagi 100 ya udah jelas lah yang di sini kan jadi 1000. Dan ini sama aja kayak kalau saya bikin pecahannya kurang lebih jadi seperti ini. Oke. Setuju ya teman-teman ya? Ya kan? Nah, di sini kita bisa coret ya kurang lebih jadilah seperti ini. Nah, kita lanjut lagi. Oke, jadi 70 pengen saya lenyapkan di kiri. Jadi kurang lebih saya kurangkan dengan 70 di kedua ruas. Ya, karena saya ingin X ada di kiri sendirian. Jadi kurang lebih bakal jadi 45X. Ya, karena kurangin 70 berarti ini bakal hilang. Berarti jadinya 70 bakal muncul di kanan tapi jadi tandanya berlawanan, min. Nah, kita dapatkan 45X lebih kecil sama dengan berapa nih? 930. Lalu, karena solusinya saya ingin berupa X, bukan 45X, ya kita bagi dengan 45. Berarti 45X bagi 45 jadi 1X. Lalu 930 dibagi 45. Nah, ini bisa kita sederhanain lagi. Jadi mungkin kurang lebih bakal jadi 62/3. Jadi bagi 15 ke masing-masing pembilang penyebut. Dan ini 62/3 itu kurang lebih sekitar 20,67. Oke, jadi agar pertidaksamaan ini terpenuhi, maka si X tersebut harus lebih kecil atau sama dengan dari 62/3, ya dari 20,67. Biar apa ini terpenuhi? Biar ongkos perjalanan juga terpenuhi. Ongkos perjalanannya harus lebih kecil sama dengan 100.000. Jadi, jarak tempuh X itu harus lebih kecil sama dengan 62/3. Ya. Jadi paling besarnya itu adalah sama dengan 62/3. Jadi jarak maksimum yang dapat ditempuh Karso adalah 62/3 km. Oke, bisa kebayang sampai sini?
Jadi kalau seandainya jaraknya lebih dari 62/3, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ongkosnya lebih besar dari 100.000. Jelas itu bukan yang diinginkan oleh kondisi soal kita. Lalu yang kedua, apakah uang Karso cukup? Jelas cukup. Ya, karena dengan kondisi kita bisa dapat menempuh sampai 62/3, 20,67 km. Nah, jarak Karso dari rumah ke rumah sakit cuma 12 km. Jadi jelas cukup. Malah lebih, ya kan? Oke, saya rasa cukup sekian dulu. Terima kasih.